yang beruntung. Coba atas nama Raditya. Halo Raditya. Halo, halo. Halo Kak. Oke. Halo. Eh, coba kenalin nama sama asal daerah. Oke, halo Kak. Perkenalkan, nama aku Raditya Zaki Utama, biasa dipanggil Zaki. Aku dari daerah domisili Jakarta, Kak. Oke. Nah, sebenarnya saya pengen nanya, kira-kira komputer itu cara kerjanya gimana ya? Kan dia itu dapat aliran DC, itu kan ya. Nah, gimana sih aliran DC ini bisa menghasilkan suatu data yang kita lihat sekarang nih? Saya bisa nampilin board ini kan karena komputer ini dapat listrik, terus tiba-tiba jadi data. Nah, gimana sih bisa jadi datanya gitu? Kalau Kira-kira. setahu aku sendiri, ini sih Kak, apa namanya, dari komputer itu cuma bisa ngebaca bahasa binary gitu, yang kayak ada, kayak yang ilustrasi lampunya kayak ada mati nyala, 1 0 gitu-gitu Kak. Baru bisa Nah, diproses. benar ya. Jadi, seingat saya dulu saya pas masih semester 1 dikasih tahu Bu Nurul bahwa komputer itu sebenarnya nggak sepintar yang kita kira. Ya, walaupun sekarang teknologi udah gila-gilaan, udah ada machine learning dan semua data is everywhere ya. Tapi sebenarnya komputer itu hanyalah perangkat yang tidak pintar. Nah, tapi bagaimana bisa pintar? Yaitu tadi dengan menggunakan bilangan linear. Jadi kan eh, kita tahu bahwa si listrik itu kan ada dua kemungkinan ya, saklar itu. Bisa saklar itu dia nyambung, ada arus listrik, ada juga dia terlepas dari arus listrik. Nah, itu kan sebenarnya kondisi yang benar dan salah kan, atau true and false. Kalau yang nggak nyambung itu false, kalau nggak nyambung itu true. Nah, dari limitasi ini, ternyata matematikawan itu menemukan bahwa bilangan-bilangan itu bisa dibentuk oleh suatu himpunan yang dia memiliki basis 2. Artinya gini, jadi kan misalkan saya punya bilangan 2 pangkat 4, itu 16. Nah, si 2 4 ini kan dia pangkatnya. Nah, basisnya itu 2. Artinya semua bilangan real, ini saya gedein ya. Semua bilangan real, ini artinya semua ya. Semua bilangan real itu bisa dibentuk oleh si himpunan yang memiliki basis 2. Ini 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N. Nah, dan ternyata setelah diteliti bahwa kebetulan banget si konstanta yang bisa membangun bilangan real ini, yaitu bisa dibentuk oleh 1 dan 0. Nah, makanya kita bisa memanfaatkan ini untuk membuat bilangan baru, yaitu bilangan biner. Sampai sini paham kan? Nah, alih-alih kita menuliskan semua kombinasi ini, misalkan saya ingin bilang 5 sebagai kombinasi dari uh, bilangan berbasis 2. Maka kan ini 5 itu kan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Alih-alih saya menulis panjang ini, lebih baik saya menulis sebagian saja, yaitu hanya konstantain saja. Nah, jadilah bilangan biner. Nah, untuk soal nomor 1 ini sebenarnya soal cukup mudah. Jadi kita punya bilangan biner, yaitu 11000 tambah 100 ya, jangan dibaca 100. 11000 tambah 100. Nah, bilangan ini mau kita tambahkan dan hasilnya harus bilangan real. Nah, maka langkah pertama kita nggak bisa langsung nambahin karena ini cukup sulit untuk ditambahkan. Kita harus melakukan transformasi terlebih dahulu. Jadi si bilangan biner ini kita transformasi ke bilangan real. Ya, notasinya gini kalau transformasi biner ke real. Oke. Nah, jadi kan kita ini kan koefisiennya ya. Koefisiennya. Jadi kita tulis dulu koefisiennya 11000. Terus kita urutin dari belakang 0,
2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Oke. Sama sih. Nah, lalu kita tambahkan Ya, saja. logika dia ya ekor pertama kali dikali nol. Kalau kan Ini berapa jadinya? 2 pangkat 4 kan 16. tidak ada nilai ya. Ditambah 2 pangkat 3, 8 ya. Sisanya kan 0. Jadinya 24. Nah, baru yang kedua, yang 100, 100, 100. 100 kita transformasikan dulu ke bilangan real. Jadinya 1, 0, 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Oke. Nah, ini kan berarti 2 pangkat 2, 4. Nah, baru kita tambahkan 24 ditambah 4, jadinya 28. Nah, gimana kalau kita kebalikannya? Kita mau transformasikan. Nah, caranya adalah kita cari bilangan berbasis 2 yang paling dekat dengan 28. Jadi kan bilangan berbasis 2 itu ada 1, 2, 4, 16, sama 32. 32 ini kan udah lewat dari 28. Kita ambil paling paling dekat, yaitu 16. Jadi 28 dikurangi 16, 28 kurangi 16 itu kan 12 ya. Nah, jadi ini sama aja 2 pangkat 4 ditambah dengan 12. 12 paling dekat dengan 48. 8. Jadinya 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3. 12 kurang 8, 4 ya. 4. Kebetulan 4 ini 2 pangkat 2. Nah, jadinya 11 tambah 8. Salah. Jadinya ini kan sama aja. Belakangnya 00 kan. 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 dikalikan 0. 2 pangkat 0. Nah, lalu kita tulislah ininya, koefisiennya 1, 1, 1, 0, 0. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan apa yang kurang jelas? Ya, sudah jelas ya. Ini sebenarnya cukup mudah. Jadi, ini kita bahas soal yang lebih seru sedikit. Oke. Soal yang nomor 2. Coba saya ingin kenalan lagi dengan Mas Samuel Given Agusta ya. Mas Samuel. Halo? Ada orang ya? Kira yang lain ya. Coba Kaya Santoso. Halo, halo. Iya, Kak. Oh ya, coba kenalan dulu. Nama sama asal daerah. Nama sama asal daerah ya, Kak. Iya, Perkenalkan, nama saya Kaimani Santoso, bisa dipanggil Kaya. Aku dari Jakarta Utara, Kak. oke. Nah, kamu pernah belajar ini nggak? Listrik statis masa si SMA. Pernah, Kak. Nah, tahu hukum Gauss nggak? Kenapa, Kak? Tahu hukum Gauss nggak? Gak inget deh, Kak. Kayaknya nggak diajarin deh. Oh, oke. Nah, jadi di fisika itu kan ada apa namanya medan magnet kan. Nah, jadi hukum Gauss itu intinya bahwa eh, kita bisa menghitung medan magnet, medan listrik jika kita bisa melingkupi suatu eh, muatan ya. Jadi misalkan ini daerah lingkupan saya, terus sini ada semacam Q atau medan magnet, medan listrik, muatan listrik. Nah, kalau misalkan saya ambil daerah di sini, misalkan ini daerahnya R ya, maka saya nggak bisa menghitung eh, daerah ini, nggak bisa menghitung medan magnet, medan listriknya karena nggak dilingkupi. Nah, kalau saya ambil yang R besar, saya bisa menghitung ininya, si medan listriknya gitu. Nah, dari soal ini kita ingin menghitung apa namanya si medan listrik ini, tapi pakai Python. Karena apa? Karena dia bisa ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah
ketika dia uh, si muatannya, si hingkupannya itu persis dengan jari-jari si bola Q, bisa jadi dia di dalam atau bisa jadi dia di luar. Kalau dia di dalam kan dia gak dilingkupi, si Q ini nggak melingkupi si si luasannya ini, nggak melingkupi si Q, maka dia uh, si E-nya 0, si medan listriknya 0. Tapi kalau di luar, si medan listriknya ada nilainya. Nah, dari sini ada seorang saintis membuat program. Nah, tapi program ini tuh error gitu. Nah, coba kira-kira ini yang error mana? Ini untuk semuanya ya. Ada yang tahu? Yang tahu tak kasih GoPay deh. Lalu siapa tadi yang bilang? Ayo, ayo. Kita hitung 10 ya. 10, 9, Halo 8. Kak. Kakak, Ya, siapa tadi yang jawab duluan? Coba resen. Susah gitu. Kita itu misi Al. Duluan. Maaf, Sandrin. Al, coba apa yang salah kira-kira? Yang salah ya kayak Ya, pertama di line 2 sama 3 itu harus dimasukin ke variabel dulu. oh, sebenarnya ini kan fungsi input ya. Jadi fungsi input itu nanti dia minta variabelnya itu di terminalnya. Nanti dia muncul. Tapi memang si 2, 3 ini itu ada yang salah. Kira-kira salahnya kenapa? Mungkin butuh kayak type-nya harus float atau eval. Benar ya. Kan kita ngitung angka nih, contoh angka. Sementara si input ini itu memang dasarnya berupa string. Kalau string ketemu angka ya nggak maksud kan, nggak nyambung. Oke, itu benar ya Al. Nanti pas akhir kontak aku aja ya. Coba kita ambil 3 orang pemenang ya. Ini udah urutannya udah ada. Coba tadi Sandrin ya. Sandrin, singkat aku angkat belum. iya Kak. Ada lagi yang Eh, error selain eval? Salah lagi di line 5 sama line 7 Kak. Ya, itu kenapa? Kalau kalau pangkat itu tuh pakai bintang 2, bukan tanda itu, sama minnya dihilangin soalnya pangkat 12-nya biasa. Ini saya salah rumus sebenarnya. Oke, oke. Oh, sendiri. Terima kasih. Nah, oke. Selanjutnya coba ini Wilbur. Ada lagi yang salah? Halo, Wilbur. Halo. Ya, apa yang salah kira-kira? Apa kakak manggil saya? Oh, iya, kamu kan Resen. Ini yang error mana lagi? Iya, Ini iya. error. Harus import mat habis itu mat.p. Nah, iya, harus import map terus apa? Harus import map terus apa? Mat.p. Ya, benar. Nah, jadi Habis itu kalau setahu saya kalau bukan dalam fungsi maka return-nya nggak bisa dipakai. iya, benar. Ada lagi nggak kira-kira? Satu lagi sih ini, seingatku. Ada satu lagi. Hmm, Oke ya. Oke ya. Jadi, ya benar tadi kita harus import math. Jadi, si Python itu memang banyak fungsi ya. Ada fungsi input, ada for loop, ada banyak deh pokoknya fungsi, bahkan fungsi-fungsi di beberapa data yang data terkhusus. Contohnya list itu ada banyak fungsi, ada append, ada pop, nanti kita bahas dan lain sebagainya. Nah, tapi si Python itu nggak bisa memuat semua fungsi ya. Jadi ibaratnya itu Python itu sebuah meja yang penuh kumpulan buku
Nah, supaya bukunya ini nggak kepenuhan, kita harus ngambil di lemari atau ngambil di library. Nah, eh, oleh karena itu kita perlu mengimpor modul dari luar. Nah, kita tambah import math. Nah, Bang, ini nulisnya susah. Saya orangnya males ngetik lama-lama. Bisa nggak disingkat? Bisa. Kalau kita singkat, kita kasih S, nanti si math ini nggak usah kita tulis panjang lebar ini. Kita cukup nulis MT doang. Yang contohnya di sini ya. Misalkan saya pengen ngeprint P. Aduh, salah. Ngeprint P. Kan saya import dulu math-nya. Import math. Nah, mungkin kalau saya tulis math, gini kan agak panjang. Saya pengen, biar cepat, saya tulis saja M. Nah, dia bisa bacanya. Ya. Nah, dia ada banyak, nggak cuma math doang, ada yang sering dipakai itu kalau data science ada namanya NumPy sama Pandas. Ada yang lain juga sih, ada Matplotlib dan lain sebagainya. Tapi itu di luar scope ya, just to know saja. Oke, jadi udah benar ya. Nah, ini harus Apple dan ini juga, dan ini harus print. Coba kita run ya. Print. Tapi mungkin kalau kita run agak sama. Saya ambil kuncinya saja. J. Nggak bisa. Nah, set. Nah. Maaf Kak, mau tanya. Oh iya, kenapa? Itu tadi kenapa returnnya jadi print ya Kak? Oh, karena si ini kan dia bukan dalam bentuk fungsi kan. Jadi biasanya kan kita mengenalnya itu fungsi. Misalkan saya mau print fungsi apa ya? Nah, kalau dalam fungsinya mau ngeluarin nilai, dia kita harus kasih return. Tapi karena tadi di luar fungsi, kita untuk ngeluarin nilai di apa namanya? Di itunya, di terminal atau terminal itu yang ini nih. Yang kalau kita input nilai, kita input nilai dia keluarnya di bawah sini. Atau mungkin kalau kalian pakai spider di pojok kanan sini. Nah, karena dia di luar fungsi, dia nggak ada def. Nggak ada def ini, kita nggak bisa pakai return. Kalau pakai return error, contohnya. Bahkan saya punya P ya, P-nya 2. Saya ingin ngeluarin 2. Kalau saya run ini, error dia tuh. Outside the function. Gitu, paham ya? Oh ya, dan juga, misalkan saya punya fungsi ya. Fungsi def P, N gitu. Terus ini, misalkan saya minta print 1. Terus saya minta return N. Terus saya print 2. Nah, kalau kita udah masang return di suatu fungsi, itu konsekuensinya adalah dia yang bawahnya return itu nggak kebaca lagi. Return itu udah nge-stop fungsinya. Gitu. Nah, jadi nanti supaya kita bisa ngeluarin itunya, nilainya, kita harus pakai print kalau misalkan bukan di fungsi. Gitu. Paham kan? Menjawab nggak? Terjawab, makasih Kak. Oke. Coba ya. Mana tuh? Bentar, saya buka dulu. Sorry. Aduh, di sebelah sini. Ya, pindah lagi ke sini. Paste. Nah, kan dia minta nilai. Sekarang kita masukin lah. Oh, jadi kurang aja. 10 gitu. Terus R-nya 2. Terus. Nah, karena dia si R-nya ini kurang dari si R besar ya. Si R besar ini kan 4. Jadi dia nilainya 0. Gitu. Oke, paham ya? Nah, lanjut kita ke selanjutnya. Nomor 3. Nomor 3 ini sebenarnya sama. Cuman saya
pakai buat bahasan lain. Tadi kan kita pengen input fisika, sekarang kita input yang agak ke TI dikit lah, yaitu statistika. Jadi nanti eh, setelah UTS ini kalian di Teoprok bakal belajar namanya distribusi-distribusi. Distribusi salah satunya distribusi normal. Nah, distribusi normal itu kan distribusi T. Nanti itu kegunaannya banyak. Nah, pokoknya di soal ini kita pengen input si T ini gitu. Tapi kita harus ngejabarin rumus ini kan. Nah, itu kita jabarin lah di fungsi-fungsi ini gitu. Coba saya pengen nanya lagi deh. Kira-kira fungsi yang pertama ini buat untuk apa ya? Coba ayo. Ada yang berani? Oke, mungkin kita kenalan lagi. Kenalan dengan siapa nih? Eh, Faiz deh, Faiz. Halo Faiz. Nggak ada orang. Iya Kak, Nah, kira-kira ini kan ada berapa fungsi nih? Ada 3 fungsi. Nah, fungsi yang pertama ini yang def main itu buat apa ya kira-kira? itu kan men buat nyari rata-rata, terus dimulai sama dengan 0 biar buat definisi totalnya itu dimulai dari 0. Nah, ya benar. Jadi kalau misalkan kalian ketemu sum gitu, itu biasanya polanya ini pasti bakal nambah-nambahin sesuatu gitu. Jadi kalian harus jeli ya. Nanti kan soalnya esai gitu. Nah, terus si ini sum plus sama dengan i ini itu sebenarnya sama aja, sama kayak sum sama dengan sum plus i. Nah, ini tuh artinya apa? Artinya adalah kita mengupdate nilai sum dengan menambahkan i ke dalam sini. Nah, mungkin terus kalian agak asing ya, kan biasa di kelas ketemunya for i in range. Kok ini pakainya n? Nah, kira-kira n ini apa? Ada yang tahu nggak? Bentuk n ini apa? Lo ada yang tahu? Kita kenalan lagi kah? Eh, Itu ya. kayak Nah, total datanya gitu nggak sih Kak? total data maksudnya n-nya total data. Maksudnya kayak misalnya N5 gitu, range-nya jadi 6 jadi 1 sampai 5 gitu Kak. Oh, bukan. Ayo, ada lagi yang tahu? List Nerah-nerah. Kak. Kenapa? Coba definisi kalau di PPT-nya definisi for loop itu apa? Dia kan mengiterasi atau mengulang sequence. Sequence itu adalah sesuatu yang punya urutannya. Nah, kira-kira nih saya punya list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ini dia urutan bukan? Maksudnya dia punya indeks gak? Punya kan? Kalau saya bilang misalkan ini A, sini itu A, terus saya bilang A0, ini nilainya berapa? Nilainya 1 kan? Ini kan artinya A urutan ke 0. Kalau di Python kan mulainya dari 0 kan bilangannya. Nih, saya bawa ke Python. Tuh, tuh. Nah, karena definisi tadi kan mengulang sequence. Karena si ini tuh sequence berarti si A itu bisa kita buat for loop gitu. Nah, nanti kan kalau di kelas pakainya in range kan. Nah, range itu dia benar-benar nulis range artinya suatu interval yang telah ditentukan ya. Misalkan saya nulis range dari 0 sampai 10. Berarti dia nyebutnya dari 0 sampai dengan 9 gitu. Nah, tapi kalau ini langsung kita bilang range-nya, apa array-nya, dia bakal ngeluarin setiap anggota di array-nya. Misalkan saya punya array begini. Misalkan saya punya array i in
Ini misalkan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 10, 11, 12. I. Nah, nanti dia langsung ngeluarin tuh si I-nya itu langsung didefinisikan sebagai setiap elemen dari si list ini gitu. Nah, makanya kita sebenarnya nggak perlu nulis in range terus kita tulis indeksnya gitu. Itu agak boros. Nah, tapi mungkin kalau kita langsung nulis array-nya itu bakal susah kalau misalnya kita pakainya di sorting algorithm ya. Nah, makanya kita bisa pakai uh, range. Tapi bisa juga kalau kita mau pakai si I, langsung kita input ke N-nya. Nah, yang kedua ini kita ngitung apa? Kita ngitung standar deviasi untuk populasi. Nah, mungkin kan di SMA kenal standar deviasi itu pakainya N ya. Itu untuk populasi. Nah, uh, untuk sampel itu pakai N-1 gitu. Nah, coba. Ini kira-kira rumusnya udah benar belum? Kalau kita lihat rumus yang ini. Ada yang tahu udah benar atau belum? Belum, Kak. Belum. Kira-kira yang salah di mana? Di line 13 itu kebalik ya. Min-nya harusnya min dikurangin T, bukan T dikurangin min. Oh iya. Oh iya. Oke. T. Oh iya, T ini X-nya rata-rata ya, X bar. Bukannya T itu. Oh iya ya, sorry. Hmm, boleh. Oke. Nah, kalau di sini ada yang salah nggak? Di sini nih. Terus di line 11. Ya, Wilbert, ada yang salah atau enggak? Nggak ada import math, Kak. Ya, benar. Kayak tadi ya. Maksudnya math.sqrt. Nggak ada. Dia nggak tahu kalau kita udah apa namanya si SPAT-nya di dalam math. Terus ada lagi nggak yang salah? Coba. SST sama dengan nolnya harusnya dipindahin ke di luar for-nya kan, Kak? Iya, kalau di sini jadinya gimana? Line 9 dan line 8 tukaran tempat. Oke. Nah, coba. Tadi si Kaya Santoso. Lain itu ada yang salah lagi nggak? Di line 11 itu kurang tanda kurung nggak sih, Kak? Oh iya, benar. Yang tanda kurung. Oke, jadi benar ya. Oke. Kalau misalkan tadi pun sebenarnya apa ada lagi? Coba Arundati Sekar. Ada yang Di error lagi nggak? line 10-nya itu pangkat 2-nya harusnya bintang 2 kali. Oke. Iya, oke, benar ya. Nah, bentar. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak pakai parenthesis atau nggak kita kurung, dia nambahnya jadi kayak gini. Jadi SST yang ini ya, dibagi N dikurangi 1. Ini kan beda hasilnya kan. Ini kan kalau kita terusin jadinya SST dikurangi dengan N. Beda hasilnya. Gitu. Dan tadi ya, kalau misalkan dia ketik yang atas, itu artinya atau irisan ya. Misalkan F, ya, jadi digunakan untuk bersifatnya true or false atau saya lupa namanya, boolean. Nah, khusus untuk yang bentuk tipenya boolean. Jadi ini artinya atas itu atau bukan ya? Dan atau saya lupa sih. Atau kalau nggak salah. Ya, hasilnya true. Gitu. Oke, paham ya? Tapi ini uh, sebenarnya kalau tahun saya UTS-nya nggak seribet soal gini ya. Dia jauh lebih sederhana, cuma ngebaca-baca apa namanya, baca-baca kode, terus suruh nebak kodenya outputnya apa, kalau nggak errornya di mana. Oke, ini sudah kita revisi ya. Nah, soal nomor 4. Soal nomor 4-nya ada satu hal yang baru. Kira-kira apa yang baru? Kalau kalian lihat di sini. Ada yang tahu?
Coba. Yo. Nah, ada namanya itu. Jadi si Python itu kan punya berbagai macam data ya. Nah, salah satu data yang bisa menyimpan banyak data itu namanya ada dictionary. Dictionary itu kegunaannya banyak banget di data science. Karena dia itu sifatnya mirip banget sama tabel. Jadi gini. Contoh. Jadi kita kalau mau membuat semacam tabel di Python, kita import namanya pandas. Pandas. SPD. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita import si ini nih, si yang dictionary ini dia bentuknya bakal ini. Nah, dia bentuknya bakal semacam tabel gini, gitu. Jadi sebenarnya nggak bakal keluar ya di UTS, tapi karena Python ini outputnya ke depannya, mungkin kalau saya nggak kasih tahu agak sayang aja. Nah, dia sebenarnya tuh sama ya, konsepnya kayak list, cuman dia list itu indeksnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita kalau dictionary itu kita bisa ngasih indeks semau kita. Jadi ini saya namain indeks yang ini itu workstation, yang ini duration gitu. Nah, dia sama juga, dia bakal mengiterasi. Kalau ini kan dia nggak dalam range kan, dia bakal mengiterasi si ininya, si sequence dalam dictionary bagian duration, yaitu yang ini. Nah, coba saya ingin nanya lagi deh. Ada yang tahu nggak ini kira-kira buat ngitung apa nih? Yang bagian ini. Kalau ada yang udah baca, ini yang udah baca belum? Ini kasih GoPay juga deh, soalnya susah sih. Ada yang tahu? Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang mau bisa jawab, saya jawab. Nah, jadi kalau kalian baca di sini ya, jadi si engineer ini tuh dia berusaha mencari waktu paling efisien dari suatu assembly line. Assembly line itu kayak kalau kalian pernah lihat di Google, cara masang mobil itu kan, mobil itu dijalanin di semacam kayak treadmill, terus dipasang-pasang kan mobilnya, pintunya dipasang, kursinya dipasang, semua dipasang. Nah, itu tuh kita harus membuat efektif dan efisien. Kan TI is all about improvement, design, install, improve. Nah, kita mau mengimprove ini. Nah, jadi ini ada workstation A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini kita cara membuat efektifnya itu kita kelompokin. Kita kelompokin. Kalau kita kelompokin workstation itu nanti dia namanya bottleneck. Bottleneck itu semacam waktu terlama. Waktu terlamanya itu nanti bakal berkurang. Itu sekedar informasinya. Nah, jadi di dalam kode ini kita mau cari di mana tambah-tambahan yang tambah-tambahannya itu paling kecil. Misalkan 2,2 ditambah 3,4 ini kan 5,6. Kalau kita bandingkan dengan 2,2 ditambah 3,3 kan si 2,2 tambah 3,3 lebih kecil. Nah, itu mau kita cari dalam kode ini. Nah, jadi kalau kita baca ya, for E in dictionary duration. Nah, ini kan dia bakal ngeloop si ininya nih, si 22, ininya. Nah, terus bawahnya dia ngeloop si ini juga gitu. Nah, jadi kita berusaha di sini kita seleksi dulu, kita nggak boleh nambah A sama A, kan nggak efektif. Maksudnya buat apa gitu? Nggak bisa ditambah juga, kita harus menambah entitas yang berbeda gitu. Nah, nah makanya di awal ini kan MN itu min. Nah, kita pingin mencari yang paling kecil gitu. Ini kan kalau si MN-nya lebih dari BN, berarti kan si BN-nya lebih kecil banget kan. Karena minimum itu kan batas bawahnya. Kalau ada yang lebih kecil dari bawah itu, maka dia pasti lebih minimal gitu. Nah, di sini kita definisikan MN-nya.
Nah, terus kita tertarik untuk mencari eh, kombinasi apa sih dia yang dia yang terkecil ini gitu, yang minimalnya itu box station apa gitu. Nah, kita nyari di sini nih, gitu. Nah, coba saya mau nanya, kalau misalkan saya punya string, misalkan string ini ya, kan saya punya string A, terus saya tambah string B, itu jadinya apa hasilnya? Ada yang tahu? Ayo, ayo, ayo. Kita ini masuk. Mungkin kita. Oh iya, jadi saya Alex. Hasilnya kira-kira apa? Hasilnya AB tanpa spasi, Kak. Iya, benar ya. Dia gabung stringnya. Nah, ini juga sama. Jadi di sini dia A, terus nanti digabung si A tambah B-nya. Gitu. Tapi dia gabungnya itu cuman kalau ketika dia nge-recordnya itu ketika uh, si count ini kan saya manggil count, ya. Artinya saya ngitung. Nah, saya berusaha nyimpannya itu ketika si count-nya ini kan satu sama count dua ini sama gitu. Oke, sini beneran emang saya akui agak kompleks. Nah, ini ada complexity. Jadi kompleks dalam pemrograman itu kita selain memperhatikan fungsinya, kita memperhatikan juga kompleksitasnya. Artinya kan sebenarnya ini kan masih sangat sederhana ya, datanya masih dikit. Tapi kalau data sebenarnya itu datanya udah luar biasa banyaknya. Ini kan all about data, apa? Sekarang kan data is everywhere. Jadi kalau misalkan dia si ini yang gak efektif, bakal lama hasilnya ketemunya gitu. Nah, coba ini kira-kira kompleksitinya apa ya? Kan udah belajar kompleksiti kan? Di kalau nggak salah di ini deh, algoritma yang terakhir. Ada yang tahu ini kompleksitasnya apa? Belum siapa tadi? Yang ada ya. Nah, jadi gini, kompleksitas itu tuh dia semacam eh, berapa kali si ini itu berjalan. Jadi misalkan kan ketika kita manggil ini for i, dia kan sebenarnya bakal berjalan sebanyak n kali kan. Jadi, mungkin ini terlalu cepat kalau dia bakal berjalan sebanyak n kali. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4 sampai n. Oke. Nah, ternyata di dalam sini si satu ini dia bakal berjalan lagi sebanyak n. N itu maksudnya ini ya, jumlah array-nya. Jumlah ini nih, jumlah datanya di sini atau len biasanya kalian. Nah, len dari duration-nya. Nah, di sini tuh dia berjalan lagi sebanyak n juga ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai n. Nah, ini kan dia sebenarnya membentuk persegi panjang, bentuk persegi kan. Nah, secara logika di sini dia ada n, di sini juga ada n. Jadi kan n ditambah n tambah n sampai seterusnya, dan tambah-tambah ini ada sebanyak n. Berarti kan n dikali n kan, jadi n kuadrat. Nah, artinya apa? Artinya adalah waktu yang dibutuhkan supaya kita menyelesaikan program ini itu dia hubungannya itu terhadap banyak array itu n kuadrat. Artinya semakin banyak datanya, semakin lama penyelesaiannya gitu. Nah, jadi kalau kalian ditanya soal tentang kompleksitas, itu kalian harus memperkirakan. Oh ya, di kompleksitas itu ada 3 ya. Jadi ada kompleksitas dia tentang uh, worst case, terus ada average case, sama ada best case. Nah, kalau best case itu dia semacam waktu tercepat menyelesaikannya, gitu. Waktu misalkan ini tercepatnya berapa gitu.
Nah, kalau worst case itu dia waktu terlambat. Nah, biasanya worst case sama best case-nya bakal berbeda kalau di sorting algorithm. Nah, kalau kita teliti ini kan sebenarnya apapun yang terjadi dia harus nyelesain ini kan, harus menghitung ini. Dia nggak ada waktu stopnya. Jadi pada kondisi ini base sama worst-nya itu sama gitu. Jadi kalau ditanya kompleksitas itu kalian berusaha mengimajinasi ini tuh dia kode ini jalannya itu gimana gitu. Dia berjalan setiap kelompok ini itu berapa kali muter gitu. Nah, terus di dalam notasinya itu untuk menyatakan kompleksitas itu namanya big O notation. Jadi big O notation itu tulisannya gini, O dalam kurung N. Jadi cara bacanya adalah kompleksitas dari datanya ini, dari program ini itu dia berbanding lurus dengan N kuadrat gitu. Nah, di sini kan juga ada ini kan, ada apa namanya, ada itu lagi fungsinya ini kan sama persis gak sih kondisinya jadi N kuadrat. Nah terus ditambah dong, iya benar ditambah, jadi si ON ini jadi 2N kuadrat. Nah tapi karena kita mengasumsikannya N ini sangat banyak yang mendekati tak hingga, maka si koefisien ini nggak berpengaruh, jadi bisa kita tulis dengan ON kuadrat saja. Nah nanti tambah-tambahan ini itu ada urutannya gitu, jadi misalkan kalian nanti ketemu ketemu program yang utama itu kelompok loop yang pertama itu misalkan kompleksitasnya N. Terus bawahnya itu N kuadrat gitu. Jadi kan N kuadrat tambah N. Nah ini kita ambil yang dia paling kompleks. Nah untuk tahu urutan kompleksnya itu kita bisa cari di Google. Itu kelihatan ada order of the complexity. Nah urutan itu di sini. Duh, malah. Urutannya jadi kalau misalkan N yang berpangkat itu dia N yang pangkat lebih tinggi dia jauh lebih besar. Jadi misalkan saya punya N pangkat 4 itu dia lebih kompleks dari N pangkat 3, lebih kompleks dari N kuadrat, lebih kompleks daripada N, dan lebih kompleks daripada 1 ya, N pangkat 0 gitu. Nah ini urutannya di sini ya. Kita buka dulu. Ini banget ya. Nah ini dia. Jadi misalkan saya punya N faktorial ya, N faktorial ditambah dengan ON. Misalkan saya punya itu. N faktorial ditambah dengan N. Nah, karena si N faktorial itu jauh lebih kompleks, kita nyatakan big O notation itu dengan N faktorial gitu. Si N ini kita abaikan. Gitu. Sampai sini paham kan? Nah, seingatku sih yang bakal sering banget keluar kompleksitas itu berkisar dari N kuadrat N 1 sama log N. Kalau untuk logaritma bersama N log N. Ini untuk merge sort. Ya, jadi kan cukup hafalkan aja ini gitu. Oke. Mas ini paham kan? Atau malah wah pusing ini apaan? Absurd sih ini. Pembayarannya menghasilkan. Maaf tadi 2N kuadrat Ya, atau N kuadrat atau sama aja? Nah, dia memang kompleksitasnya 2N kuadrat. Cuman koefisien itu diabaikan gitu. Karena dia angkanya terlalu banyak. Jadi kita ambilnya N kuadrat aja. Ditulisnya. Oke, paham ya? Oke. Ya udah. Oh iya, kalau kalian punya loop, terus ada loop lagi, itu namanya nested loops. Jadi kalau di UTS nanti ketemu nested loop, itu jangan bingung. Nested loop itu artinya adalah loop dalam loop gitu. Paham ya? Nah, oke. Ini kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini ada yang tahu ini namanya apa fungsinya? Maksudnya bentuk fungsinya ini apa? Recursion. Ya, recursion. Recursion itu dia fungsi yang manggil fungsinya sendiri. Nah, dalam recursion itu ada 2 case. Case-nya apa aja? Ada yang tahu?
Yang Yang if ini Kak. sama yang ini namanya apa? Base case sama Nilainya if Base case itu sama ya resiko. base case sama recursive case. Nah, base case ini dia semacam rem. Dia ngerem si recursion-nya supaya dia nggak berlanjut sampai ke tak inggah. Kalau dia berlanjut sampai ke tak inggah, nanti kernel kamu atau aplikasi yang jalan Python tuh bakal mati, bakal rusak. Jadi harus dari start dulu. Makanya kamu kalau membuat recursion itu harus diperhatikan nih base case ya. Jangan sampai dia nggak ngerem gitu, nabrak dia, keluar. Nah, kalau recursive case ini dia yang jadi gas. Jadi gas terus, dia yang merekursi, yang mengulang-ulang sehingga nanti sampai ke base case ini gitu. Nah, coba di sini ada fungsi ya, ada fungsi AR dot. Tapi ini saya nggak nginput apa-apa, saya nggak nginput fungsi apa-apa. Terus kalau saya jalanin saya nggak nginput modul apa-apa. Terus kalau saya jalanin di sini, saya lupa definisi ini. 1, 3, 5, 7. Panggil. Kalau saya jalanin, kok bisa? Padahal saya nggak nulis Python. Saya nggak ngimport modul apa-apa. Coba kita, interrupsi nggak stable ya? Coba kita kenalan lagi dengan siapa ya? Siapa nih yang beruntung? Coba Muhammad Raihan Ramadan. Halo, halo. Ya Kak, halo. Nah, kira-kira kenapa? Ini kan tadi kalau kita lihat di sini nih, saya mau import math. Mana ya ada math? Nah, import math. Ini kan saya tulis dulu depannya math.p. Tapi saya nggak import apa-apa. Terus saya kasih pop, fungsi pop. Terus ini kok dia bisa jalan? Kira-kira kenapa? Apakah ada anomali? Itu karena R-nya dimasukin Kak. Fungsi R yang di R-nya? 13. Yang R sama dengan 13461 itu nanti masuk ke fungsi if and. Oh iya, benar. Jadi intinya si pop ini punya si R ya? Iya Kak. Ya, jadi si fungsi si list itu punya fungsi lagi gitu. Ini. Nah, ini kan list ya. Jadi si list itu punya fungsi bawaan terkhusus yang cuma bisa untuk list. Jadi kalau misalkan saya masukin di sini ya, saya masukin pop sama 5, 4 gitu, dia nggak bakal bisa jalan, bakal error. Pop is not defined. Jadi si pop ini fungsi khusus untuk list. Dan dia ada banyak ya, ada append. Tapi kalian nggak usah ngapal semuanya sih. Yang paling sering keluar itu append, pop, sama remove. Biasanya append itu untuk nambah, cuma dia nambahnya di belakang. Misalkan saya punya array nih, array misalkan 2, 3, 5, 6, 1. Saya pengen nambah angka 0. Maka saya tinggal AR.append 0. Terus saya print AR. Oh, salah. Ini apa sih? Ini double. Nah, nanti dia muncul 0. Kurang 1. Iya, kurang 1. Oke, terima kasih. Nah, tapi kalau pop ini khususnya dia itu menghilangkan nilai di akhirnya. Nah, akhirnya dihilangkan pop. Dan dia bakal nyimpen nilai pop ini. Jadi gini, ini kan dia belakangnya tadi kita definisikan 0 kan. Kok gitu nggak ini? Coba saya definisikan 0. Oh, jadi kepanggil 2 kali. Nah, ini. Nah, ini kalau saya kasih pop, dia nilainya bakal ngasih 1. Artinya kita cabut 1 dari area ini, kita cabut 1 dan kita simpan nilai 1-nya ini.
Nah, nilai 1 yang kita simpan, terus kita keluarin dari si ini itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kita amati di sini ya, ini kita definisikan A sebagai ngeluarin yang paling terakhir dari array. Gitu. Jadi kan dia berupa apa? Dia berupa suatu nilai kan, suatu integer, int, ya kan? Nah, terus kita definisikan len. Nah, terus kita panggil lagi fungsinya. Kita A, terus kita panggil lagi fungsinya. Jadi ini gini nih. Ya kan? A tambah fungsinya lagi. Misalkan supaya gampang nulisnya F lah ya. F, ARR yang baru, terus fungsi len yang baru, n aksen lah. Ini tambah lagi nih, tambah lagi. A lagi, tambah lagi. F, ARR, double aksen. Nah, ini kan sebenarnya bakal kita ambil terus kan. Kita ambil. Sampai nanti ujung-ujungnya habis isinya. Nah, habis sebelum itu kita rem tadi. Kita rem dengan ini. Si base case-nya. Kalau n-nya sama dengan 1, kita rem. Kita nggak manggil lagi. Kita cuman ngepop nilai doang. Gitu. Nah, jadinya ini A. Nah, ini kira-kira ini outputnya apa? Ada yang tahu nggak outputnya apa? Dari ilustrasi tadi. Yang nomor A. Kalau misalkan saya masukin 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Hasilnya bakal apa? Ini ngambek juga. Coba. Lalu. Satu itu ngambek. Coba. Muhammad Fajar. Kira-kira ini outputnya apa nanti? Alex ini. Alex sendiri. Alex. Kayaknya outputnya sum dari elemen di list deh, Kak. Ya, benar. Outputnya adalah sum dari elemen di list. Karena kan tadi kita si A, si A itu kan dia berupa nilai kan, berupa integer. Kita keluarin, dia berupa integer. Terus kita tambah terus sampai ujung nih, sampai dia berhenti apa. Berarti kita, ini sama aja kita tambah-tambahin semua. Gitu. Nah, jadi sebenarnya di dalam programming itu dia gak saklek satu cara aja ya. Jadi ada banyak cara menjeroma. Sama kalau kalian misalkan persamaan sistem persamaan linear ya. Misalkan kita punya persamaan 3x tambah y terus x Nah, x tambah y ini sama dengan 3, ini sama dengan 6 gitu kan. Jadi kalian bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, atau pakai determinan, atau nanti pakai Gauss Jordan. Banyak cara menjeroma kan. Nah, sekarang pertanyaannya bukan bisa apa enggak, tapi susah apa enggak untuk merancang algoritma ini. Walaupun sebenarnya ada mungkin beberapa nggak bisa ya. Tapi ada algoritma yang dia bisa dinyatakan sebagai rekursif, ada sebagai for loop, ada juga sebagai while loop. Gitu. Sampai sini paham kan? Oke, paham. Nah, ini kira-kira sama nggak dia? Si fungsi ini dipanggilnya sebanyak n kali nggak? Sebanyak len ARR nggak? Atau beda dia? Lalu coba kita cari ya. Coba yang beruntung. M. Razik. Halo M. Razik. Halo. Coba. Oke. Mungkin langsung aja. Takutnya agak kemalaman. Jadi kalau kita pikir-pikiran dia manggilnya sampai A terakhir kan. Sampai A terakhir. Nah, secara logika, kalau misalkan N-nya itu lebih, tandanya kan fungsinya rusak dan otomatis. Ya kan? Karena kalau di for loop aja N-nya lebih, dia langsung berhenti kan. Nah, apalagi di sini, kalau N-nya lebih, pokoknya intinya kalau kanan kita, ini ada Syahrum Akash, kepencet ya. Jadi intinya,
karena kita ngeluarin satu-satu sampai semuanya dikeluarin, artinya otomatis kita ngulangnya sebanyak n kali dong, ya kan? Karena kita nambah semua ini outputnya kan hasil pertambahan semua ini, otomatis kan kita berusaha mengeluarkan semuanya gitu, ya otomatis si si fungsi ini dipanggil sebanyak n kali juga dong, gitu. Paham kan sampai sini? Atau saya ngejelasinnya kecepatan? Maaf Kak, mau tanya Kak. Iya, Itu jadinya kompleksitinya itu N Kak. kompleksiti dari iya sih kalau dari sini. Ini kan sebenarnya fungsinya sama kayak for i ini, for i yang ini. Oke, menjawab ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, selanjutnya. Nah, ini kebetulan soal UTS tahun lalu. Nah, ini ada yang tahu ini algoritma apa? Nah, mungkin susah ya kalau coba kita baca pelan-pelan dari atas ke bawah. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu. Di Logal kita belajar algoritma sorting itu ada berapa? Yang tahu? Ada 4 Kak. Iya ada. Ada 4. Ada apa aja? Selection, insertion, merge, sama Bubble. bubble ya, benar, bubble. Oke. Kalau misalkan misalkan saya punya ini data ya. Ini misalkan 4, 3, 7, 6, berapa yang ngacak? 8, 1, 2. Kalau misalkan saya urutinnya gini, saya tandai ini, terus saya berjalan. Saya berjalan, saya cek ini karena si 4 lebih dari 7, saya tandai 7. Terus saya kesini lagi, saya cek lagi 7 besar daripada 8, saya tandai 8. Saya cek lagi sini, saya cek lagi sini, ternyata 8 paling besar, terus saya tukar 8 sama 4. Itu namanya algoritma apa? Ada yang tahu? Insertion bukan? Bukan, insertion satunya. Ayo, apa lagi? Bubble sort? Ya, selection. Selection ya. Benar, selection. Dia menseleksi mana yang paling besar. Kalau insertion, maksudnya insertion, ya itulah. Jadi gini konsepnya. Satu. Jadi kita mulainya paling efektif dari sini ya. Nah, kita coba atur si 3 ini supaya posisi itu sesuai. Jadi gini, kan si 3 ini lebih kecil daripada 4, maka seharusnya kan si 3 ini berada di sebelum 4 kan. Berarti dia urutannya gini. 3, 4, 7, 6, 8, 1, 2. Nah, lanjut. Kita udah ke sini, kita tanda yang ini. 7 kan udah benar kan? Paling besar dari semuanya. Lanjut lagi ke 6. 6 kan harusnya di samping 7 kan? Maka si 6 ini ditukar dia. Pindahin ke sebelah sini. 6, 7, 8, 1, 2. Nah, terus 8 juga sama. Itu juga kan 8 yang terbesar dan dia di situ. Satu dia seharusnya di ujung banget kan? Maka kita pindahin. Gitu. Ini cara pindahinnya itu pelan-pelan ya. Dari sini ini nilainya kita definisikan. Jadi kita simpan nilainya, nanti kita simpan dengan satunya, nanti nilai 8 tukar sama 1, terus seterusnya. Nanti kita lihat kodenya dan di akhir. Nah, paham ya? Kalau insertion itu bedanya apa sama selection? Kalau selection itu dari namanya select, artinya dia memilih mana yang terbesar ataupun yang terkecil. Kalau insertion itu dia berusaha nempatin di mana si bilangannya harusnya berada. Gitu. Nah, kalau bubble gimana bubble? Bubble gini kan. Maka nih 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2. Bubble itu kita berusaha tukar. Jadi misalkan kita tinggal 3 sama 4. 3 sama 4 urutannya benar kan? Bahwa 3 itu kurang dari 4. Terus 4 sama 6 dibandingin lagi sesuai. 6 sama 7 bandingin lagi sesuai. 7 sama 8 bandingin lagi sesuai. Nah, 8 sama 1 nggak sesuai kan? Nah, ini kita tukar. Ini bandingin lagi 8 sama 2 tukar lagi gitu.
Dia nuker-nuker terus nanti kita mulai dari sini tapi. Nah, ini tuker lagi. Mulai dari awal banget. Sorry. Dari awal banget mulainya. Kita tuker lagi kalau beda gitu. Paham ya? Kalau bubble dia intinya nuker di sampingnya gitu. Nah, lanjut yang agak kompleks yaitu si merge. Nah, set. Bisa angkat 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini supaya gampang ya. 8. 4, 6, 7, 8, 1, 2, misalkan 9. Kalau merge itu kita bagi 2. Jadi ini array-nya kita bagi 2. 3, 4, 6, 7. Bagi 2 lagi. 8, 1, 2, 9. Bagi 2 lagi nih. Bagi 2 lagi. 3, 4, terus 6, 7. Terus ini dibagi masing-masing. 3, 4, 6, 7. Juga dibagi lagi. 8, 1, 2, 9. Ini bisa lagi. Di 8, 1, 2, 9. Nanti baru ini dibanding diurutin nih urutannya. Ini urutan dibandingin sama ini. Jadi ini si 1 di sini duluan. Jadi mana bedanya? 1 di sini, terus ini 8 di sini. Ini juga sama ya, ini kan sesuai, langsung aja. Juga sesuai. Juga sesuai nih. Ini juga sama dibandingin juga, ini kan 18. Ini dibandingin ini seharusnya si ini di sini kan. Nah, ini di sini gitu. Jadi kalau si merge ini intinya dia ngebagi jadi multiple parts gitu. Nah, ciri-ciri utamanya adalah kalau si merge ini dia memang kompleks banget sih, harus diakui kodenya. Nah, ciri-ciri utamanya dia ada recursion. Dia di datanya itu ada recursionnya. Ada rekursi. Nanti kita lihat kodenya ya. Nah, sekarang kita bahas masalah complexity. Karena kemarin saya sempat nanya juga sama Bu Nora. Katanya beliau kan harus semacam tahu nih kompleksitinya dari mana gitu. Oke ya. Sekarang kita bahas. Kalau selection itu kan kita gini milihnya. Ini kita pilih dulu, terus kita berusaha cek satu-satu ke sini kan. Set. Nah, habis itu kita pindah lagi nih. Kita dari si 3 kita pindah ke sini. Ya kan? Kita cek lagi satu persatu. Nah, kalau kita amati kan ini jumlah kita ngeceknya berkurang ya. Ini kita harus ngecek semuanya. Kita harus ngecek N-1. Ya kan? Kita ngecek semuanya kecuali diri dia sendiri. Terus ini kita ngecek lagi. Tapi kita abaikan 3 karena 3 udah selesai, udah urutan. Sampai karena N dikurangi 2. Seterusnya kan sampai habis, sampai 1 ya, sampai 1. Nah, ini kira-kira membentuk jarak apa? Ada yang tahu? Ayo. Jarak aritmatika ya. Ini bedanya berapa? Bedanya kan sama dengan min 1. Sampai dia UN-nya ini 0. UN-nya 0. Oke. Kok 0? Ya, 1 aja. 0 itu. 0. Intinya sampai dia habis deh. Ya kan? Nah, penjumlahan aritmatika itu rumusnya apa? Rumusnya kan N per 2 dikali dengan A tambah dengan UN. A-nya apa? A-nya kan N-1. Gitu. Kan ditambah dengan 0. Nah, tapi N-nya ini nggak tahu kita. Nah, coba kita telah deh. Kita pakai rumus UN sama dengan A tambah N-1 dikalikan B. B-nya kan min 1. Jadinya 1 dikurang N. A-nya tambah N-1. Salah. N. Nah, ini N-nya N besar ya. N besar. Kita bedain ya. N yang di sini maksudnya adalah N urutannya ya. Ini N-nya N besar. Nah, terus coba. Ini kan UN-nya 0. Terus ditambah sama I. Ditambah sama N-1. Kan ya. Nah, ini kan min 1 tambah 1 berapa? 0 kan?
cancel. Terus ini si n-nya pindah, n sama dengan n. Nah, berarti ini kalau kita kali berapa? Ini satunya, ini 1, ini 2. Jadi pas sama 1 kan kalau kita substitusi, jadi n dikali dengan n-1 kan. Jadinya adalah n per 2 dikali dengan n-1. N kuadrat per 2 dikurangi dengan n per 2. Nah, karena complexity itu kita ngambilnya pangkat terbesar, untuk worst case ya, untuk worst case, panggilnya pangkat terbesar, sebenarnya cara notasi di bawahnya untuk semuanya. Maksud saya yang saya analisis ini worst case-nya. Gitu. Nah, balik lagi nah karena yang kita ambilnya pangkat terbesar, dan koefisiennya kita abaikan, maka ini kompleksitinya adalah ON kuadrat. Gitu. Nah, untuk base case-nya kan secara logika ya, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita langsung, ini udah sesuai semua, langsung kita, sorry. Kalau base case-nya secara logika adalah, kita harus tetap sama aja. Kita harus ngecek satu-satu kan. Kita nggak ada yang, ini udah sesuai, kita skip. Kan nggak ada yang kayak gitu kan. Kita harus nguji semuanya satu persatu dari sini ke sini kita cek, kita bandingin kan. Nah, maka untuk kasus ini dia worst case dan best case-nya sama gitu. Paham kan? Coba kita cek ya. Saya ada di sini mana? Nah, selection. Nah, selection sort kan artinya sama nih, worst case dengan best case-nya. Gitu. Nah, untuk average case ini sebenarnya sangat jarang dihitung ya, karena dia ngitungnya ngitungnya itu cukup susah karena kita harus menambahkan semua kemungkinan yang ada. Gitu. Maka yang sering dianalisa itu cuma worst case sama best case saja. Gitu. Nah, tapi beda nih sama insertion sort. Kalau insertion sort kan dia nukernya kalau dia beda. Gitu. Mungkin kita bahas dulu ya, seharusnya bahas tentang kompleksiti dari insertion itu apa ya. Nah, kalau insertion kan dia nukernya itu cuma dia pas ternyata urutannya itu beda. Kalau di awal urutannya udah sama, dia nggak muter-muter lagi, gitu. Berarti dia cuma ngecek dari sini ke sini aja, gitu. Dia ngecek dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, maka ini kompleksitinya ON untuk base case-nya. Ya kan, karena dia menyusuri si ARN-nya. Tapi kalau worst case-nya sama, dia harus ngecek satu persatu ya. Dari sini dia cek sebanyak 1. Awalnya kan 0 ya, tapi karena kita ngambil lebih 1 dikit, ngecek 1 yang 1. Terus dia harus ngecek lagi nih, selanjutnya lagi. Nah, terus sampai dia bentuk pola yang sama kayak gini. Gitu. Dia awalnya ngecek sampai sini, nanti dia harus ngecek sebanyak n-1 gitu. Jadi sama aja. Kalau kita turunin rumusnya, bakal ketemu juga kayak gini. Gitu, sampai sini paham ya? Nah, kalau bubble, coba saya cek dulu. Bubble itu dia, bubble kan dia menukar gini ya, 3 sama 5 tukar. Nah, secara otomatis dia, kalau misalkan ini udah benar kan, dia langsung gas aja dari sini, udah benar. Nah, semua udah benar, nanti dia nggak usah ngecek lagi. Udah benar semua. Jadi dia kompleksitasnya ON aja. Tapi kalau misalkan dia nggak benar, masih kacau, dia harus ngecek satu-satu nih. Dia ngecek ini, tukar, semua ditukar, balik lagi, nuker lagi. Jadi dia bolak-balik sebanyak N dikali N kali. Makanya kalau worst case dia adalah ON kuadrat. Nah, yang terakhir merge. Merge ini agak sedikit kompleks, jadi harap dengarkan. Jadi gini, kalau si merge ini kan dia bakal ngebagi terus ya. Si array ini bagi 2, terus dibagi lagi 2, bagi lagi 2, sampai masing-masing itu 1, ya kan? Bener kan? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini dia nggak menyusuri array kan, dia cuma intinya ngebagi.
kayak gini, misalkan saya punya fungsi gini deh, print 1, print 2, print 3. Nah ini kan dia nggak bergantung pada suatu n kan, tidak bergantung pada banyaknya data. Dia cuma bergantung pada barisnya doang. Nah, jadi ini O-nya konotasinya 1. Nah ini juga sama sebenarnya. Kalau kita lihat ya, ini dia masing-masingnya cuma ngebagi doang, ngebagi dua doang, bagi dua doang, bagi dua doang, bagi dua doang, gitu. Jadi kan susah untuk menganalisanya. Nah, tapi kita tahu intinya ujungnya bakal 1, ya kan? Ujungnya ini dia besar n-nya bakal 1. Jadi pertanyaannya kita adalah berapa kali ngebagi sampai dia 1, ya kan? Bentuknya gitu kan? Berapa kali ngebagi sampai dia 1. Jadi persamaan matematika gimana? Kita punya ini array ya n dibagi dengan 2 pangkat. Misalkan baginya sebanyak a kali, maka kan dibagi 2 dikali pangkat a kan? Karena kan dia ngebagi 2 terus. Jadi 2 nih, kita bagi lagi 2, bagi lagi 2 sebanyak misalkan a kali. Jadi kan persamaannya samanya 2 dibagi dengan 2 pangkat a, ya kan? Nah, yang kita tahu kita pingin dia 1, ujungnya 1. Jadi si n per 2a ini hasilnya harus 1. Jadi apa? N sama dengan 2 pangkat a. Terus kita buat dia dalam bentuk logaritma gitu. Dan logaritma untuk computer science itu basisnya 2 ya. Jadi kalau dalam matematika kan basisnya misalnya kita tulis log ini aja nih. Log n. Ini kan basisnya 10 ya. 10. Tapi kalau dalam computer science itu basisnya 2. Jadi kalau misalkan kalian nemu log terus gak ada tulisannya, itu kalau kalian dalam lingkup computer science, dalam lingkup logal, itu kita ngambilnya dia basisnya 2 gitu. Log n. Nah, dari sini kan kita ketemu begini ya, log n sama dengan log 2 pangkat a. Kan ini pangkatnya a kan, pangkatnya dikeluarkan bisa kan? Sifat logaritma di a dikalikan dengan 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1 kan? Nah, berarti secara logika si a ini si ininya berposisi sebanyak a kali gitu. Si baginya itu sebanyak log n kali gitu. Dan dia ngulangnya berapa kali? Dia ngulangnya kan setelah dia urutin dia ngulang lagi kan? Ngulang lagi samping sini dia urutin lagi, dia bagi lagi sampai semuanya terurut. Nah, makanya kita kali n. Jadi kompleksitasnya itu n log n gitu. Coba kita cek ya. Merge. Nah, n log n gitu. Dan n log n ini termasuk salah satu yang dia kompleksitasnya itu cukup baik juga ya, terbilang cukup baik. Nah, n log n. Bahkan log n itu sendiri dia lebih baik daripada linear, lebih efisien ya. Cuman dia agak ngambil waktu, ngambil space. Tapi ini nggak akan keluar sih space kompresi itu. Setahu saya ya, tahun lalu. Oke, sampai sini paham nggak muasal dari apa namanya penurunan rumus daripada kompleksiti ya, gitu. Bahkan kalian nanti ujian nggak mungkin. Ini kompleksitinya n, wah dari mana n? Senayang, gitu. Tiba-tiba tahu dia jawabannya, gitu ya. Nah jadi kalau dalam soal ini kita telah ya. Dia pertama ini ada loop pertama nih. Loop pertama dia chosen data i, dia milih data pertama. Terus bawahnya nih dia mengiterasi dari 0 sampai i, ya kan? Terus kalau datanya besar dia tandain dulu. Apa? Jadi saya sampai mana ya? Sampai sini ya? Sampai chosen. Oke. Jadi dia di sini kita lihat ya. Dia menandai si data ini
kita tandai kalau misalkan dia lebih besar. Nah ini kan polanya sebenarnya sama kayak apa coba? Ada yang tahu? Dia nandain dan dia nukernya cuman ketika dia ketemu data terbesar. Artinya dia harus menyusuri semuanya. Ini kalau kita lihat di sini nih. Ini kan dia bakal selesainya kalau kita udah menyusuri si J semua ini kan. Dia baru bisa ngebaca ini. Iya benar. Setiap ini. Sorry, dia setiap apa namanya? Setiap selesai loop dia baru setiap loop dia nukar. Itu apa? Kalau ada yang tahu, dia nandain data, terus dia tukar. Itu mirip sama insertion kan? Insertion kan dia, selection kan? Dia ngecek, terus dia ditandai, tukar, gitu kan? Ini sebenarnya seharusnya saya kayak tipe deh. Kayaknya. Dia baru nukernya pas akhir-akhir. Nah ini tandanya dia insertion ya, gitu. Nah kalau misalkan ini apa namanya swap ya kak, swap. Nah maksudnya swap list. Oke deh. Nah kalau misalkan insertion itu ciri-cirinya dia ada while. Kenapa ada while? Karena kita nggak bisa, agak sulit untuk mendefinisikan dia ini tuh apa namanya ngelupnya berapa kali gitu. Jadi kan gini, kan kita nggak setiap kan kalau for itu kan, jadi kan loop itu ada dua ya, ada yang sama ini, ada yang nggak define. Kalau yang define itu kita tahu ini loopnya bakal muter berapa kali sebelum kita tetapin loopnya. Tapi kalau while itu kita nggak bisa tahu pasti kapan kita bakal ngelup-ngelupnya. Kan kalau insertion nih kita cuma bisa kayak nuker ketika dia si ini itu lebih besar. Kalau misalkan dia nggak lebih besar, dia untuk ini itu ada while gitu. Jadi sebenarnya kan harus pintar-pintar apa namanya memvisualisasikannya nanti pas UTS. Ya harus dibaca per line. Nah dari itu. Nah jadi ini sistem kerjanya dia kalau insertion dia nandai. Pokoknya intinya kalau insertion sama selection itu dia pasti punya bilangan awal yang ditandai. Ya. Terus baru di sini nanti dia maaf ya guys, internetnya jelek. Nah, baru nanti dia di sini dia tukar-tukar. Ya. Mana agak susah sih. Nah, ini aku. Nah. Oke. Nah, kalau bubble dia gini cirinya nih. Dia menetapkan pokoknya intinya dia tetapkan dulu awalnya untuk baliknya, baru nanti di sini kita ngebanding-bandingin di bagian bawah sini. Nah jadi ini pas di sini tuh dia nuker nih, bagian yang sini itu dia bagian yang sebelah sini. Nah yang sini terus kan nanti kalau ini kita tukar lagi. Nah sini. Nah itu tuh bagian yang bawah sini ya, bagian yang sebelah saya salah buka, bagian yang bawah sini. Oke. Nah kalau merge ini emang agak susah, menurut saya nggak akan keluar nih, susah banget. Jadi dia pakai insertion, pakai recursion, karena dia berusaha membagi dua si ininya gitu sampai satu. Ini saya dulu jujur saya nggak belajar yang ini, saya cuma belajar yang insertion sama selection aja sih. Tapi saya nggak namakan Anda nggak belajar ya.
apa namanya dipelajari sistem kerjanya gitu. Jadi sistem kerjanya, tapi kalian nggak usah ngapal kodenya. Kalian yang penting bisa bacanya aja gitu. Kalian bisa visualisasikan datanya, konsep kerjanya gitu. Sampai sini paham nggak? Apa wah pusing nih? Halo, paham ya? Oke, bismillah. Sampai paham. Nah, lanjut soal terakhir. Ini kayaknya udah malam pasti. Nah, coba ada yang tahu nggak ini fungsi apa? Apa? Algoritma apa? Kalau dilihat ini ada spoiler. Ada yang tahu algoritma apa? Ini saya kasih gope lagi deh. Tadi yang saya kasih gope pas awal sama akhir doang ya. Saya kasih gope lagi deh. Ada yang tahu nggak ini apa? Yo, ada yang tahu? Oke, kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, coba kita telah ya. Dia mendefinisikan sesuatu nih. C dikurangi dengan A bagi 2 ditambah dengan A. Oke, terus bawa lagi. Nah, terus dia ada kondisi nih. C dari sama dengan A. Terus ke bawah sini. Dia sama. Dia mengatakan bilang true. Berarti kalau sama selesai. Tapi kalau misalkan beda, dia lebih dari, dia manggil lagi. Tapi pas dipanggil ternyata si apa namanya si C ini berubah jadi si B gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja sama binary search, tapi dalam bentuk rekursinya. Kalau binary search kan yang sederhana gini ya bentuknya. Komputer saya udah nangis. Kalau bentuknya gini sih, saya searching aja. Nah, kalau ini kan, ini. Nah, kalau ini kan dia, ini sama aja sih, pakai loop. Ya kan dia mendefinisikan dia berlaku ketika low sama dengan high. Dia berhentinya pas gini, gitu. Ini yang di PPT kan kayak gini. Nah, dia juga bisa pakai rekursi. Bedanya apa? Bedanya kita yang penting kan sebenarnya binary ini kapan kita ngeganti si C-nya kan. Gitu kan cara konsep kerjanya gini, binary itu. Kita punya array ini komputernya udah menangis kayaknya. Ini kelihatan nggak sih? Astagfirullah. Nggak ada. Maaf ya. Jadi kan di sini kalau di sini kita mendefinisikan si tengahnya, kita nulis tengahnya itu di dalam fungsi if ini kan. Nah, tapi kalau menggunakan rekursi, dia gantinya itu di saat kita manggil lagi gitu. Gitu. Nah, apa namanya? Jadi sama aja gitu. Kalau yang tadi manggilnya itu di sini, manggilnya itu di dalam if-nya, kalau tadi manggilnya dalam uh, jadi itu ya. Nah, operasinya sendiri dia mirip banget dengan si merge search ya. Dia bagi dua lagi kan. Intinya dia bagi dua sampai ketemu satu bilangan, ya kan?
gitu kan konsepnya. Dia bagi dua sampai ketemu satu bilangan. Nah, teman dia pas ketemu satu bilangan dia nggak ngulang lagi n. Berarti kompleksitasnya cuma log n aja untuk worst case-nya. Nah, untuk best case-nya adalah ketika kita assign dia langsung ketemu, ya kan logika gitu kan. Ketika kita assign mid-nya, tengah itu langsung ketemu bilangannya pas di situ gitu. Jadi kompleksitasnya adalah n. Nah, jadi purpose-nya adalah purpose-nya sudah jelas ya untuk sorting karena dia binary search dalam bentuk recursion. Nah, worst case-nya adalah yang tadi dia harus bagi-bagi terus sampai benar-benar sisa satu, ketemu satu, dan pas ketemu satu itu selesai iterasinya. Gitu, oke selesai. Ada pertanyaan kah? Apa dulu ya? Apakah ada pertanyaan? Soalnya ngajarnya nggak jelas, cepet-cepet. Oke. Nah, ada pertanyaan ya? Kak, screen reader akan... jadi aku share. Astagfirullahaladzim. Oke, sorry. Maaf ya guys. Oke. Mana tadi? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi intinya tadi itu kompleksitasnya itu sama ya, sama ini. Karena dia bakal ngebagi sampai satu. Kalau worst case-nya, sampai dia benar-benar nggak ketemu, satu. Dan ketika udah satu, itu dia langsung ketemu jawabannya. Dan dia nggak ngulang-ngulang lagi kan. Berarti dia cuma log n aja. Gitu. Dia sama kayak si siapa namanya? Si merge sort. Cuma merge sort kan dia ngulang lagi. Dia naikin lagi ke atas. Tapi kalau ini, dia udah sampai bawah banget, dia udah selesai. Gitu. Ada pertanyaan kah? Pertanyaan jelas. Oke, kayaknya udah jelas. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian kontak saya aja atau mungkin kontak, kan ada asistennya sih, Kak Raka sama saya lupa, Kak Yolanda ya. Nah, silakan kontak mereka. Kalau misalnya dirasa mereka lebih capable, silakan, saya nggak apa-apa. Tapi kalau mau apa namanya, kalau mau kontak saya, ini ID line saya dan ini abaikan saja. Silakan kontak saya kapan aja. Tapi kayaknya saya bakal jawabnya malam karena saya mau UTS juga. Karena dia boleh, oh boleh, ada part pembahasannya, ada saya kasih dalam bentuk lebih rapi. Nah, mungkin saya mau ngasih tahu sumber belajarnya ya. Jadi ternyata Pak Komar itu ada channel YouTube. Mungkin saya udah ngasih tahu juga sih ke Amel Beni sudah ngasih tahu channel itu Pak Komar. Ini kalian bisa tonton saja channelnya beliau. Nah, ini channelnya beliau. Nah, ini ada pemain lengkap nih. Ada algoritma. Klan. Ini kalian tonton ada recursion dan ini cukup lengkap sampai sebelum UTS. Sampai UTS lebih dikit ya sampai set teori. Sisanya ada semua di sini set gitu. Atau mungkin kalau kalian merasa kalau udah jago banget kan bisa belajar di Kaggle. Nah, di Kaggle ini kan bisa belajar nggak cuma Python doang, tapi bisa belajar yang lebih kompleks kayak machine learning dan manipulasi data visualization di sini. Gitu. Nah, ada pertanyaan. Kak, maaf sebelumnya izin tanya. Berarti untuk persiapan pertanyaannya tidak ada yang harus buat course from scratch gitu ya? Cuma lain-lain. Ya, benar. Kalau tahun saya nggak ada yang ngebuat kode dari nol gitu. Kalau tahun saya nggak tahu tahun kalian gimana. Tapi kalau dipikir-pikir, membuat code from scratch itu susah banget dan pasti ada kesalahan sih kalau menurut saya. Karena kan kita harus kita run datanya, si programnya kita run, terus kita debugging namanya, kita cek
ini sesuai nggak sesuai input yang kita inginkan gitu. Tapi kalau dari tahun lalu nggak ada sih. Nah, apa perlu kita menghafalkan rumus-rumus matematika dasar? Nah, kalau menurut saya karena kita ada membuktikan kompleksitas, jadi mungkin kita cukup ngapal yang tentangnya aja ya, tentang apa namanya, em, darat aritmatika, darat aritmatika, terus sama pokoknya berkaitan yang tadi saya jelaskan lah, eh, tentang logaritma sedikit. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi ya, eh, kalian coba belajar ngoding sendiri, maksudnya belajar buat algoritma. Jadi saya dulu eh, saya dulu pas masih semester 1 itu eh, kuis-kuisnya emang kan ada kuis kan. Kuis-kuis itu emang jelek dari minggu 1 sampai minggu 4. Minggu 5 kan ada programming exercise. Nah, itu saya kerjain, saya ulang-ulang terus. Saya ulang-ulang sampai ngerjain 2 sampai 3 kali, dan di kuis-kuis selanjutnya dan di UTS juga itu nilainya bagus gitu. Jadi menurut saya sebenarnya intuisi tentang coding ini itu akan terbentuk sendiri kalau kita itu uh, mencoba hands on, coba ngetik gitu sendiri gitu. Dan ada logika-logika sedikit sih emang, logika-logika matematika SMA. Tapi mungkin kalian pasti udah ingat lah, kan udah ujian segala macam gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dan cukup jelas ya. Oke, sebenarnya sampai sini dulu ya pembahasan kita. Semoga bermanfaat, dan nanti jangan lupa kalau nggak salah nanti bakal dikasih QC-nya, ada anak lead banget sih. Bakal dikasih eh, QC sama apa namanya, sama itunya, sama lead bank. Nanti tolong diisi ya, itu titipan. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah join. Semoga pas UTS kita semua dimudahkan. Amin. Oke, see you guys. Terima kasih, Kak. Makasih, Thank you, Kak. Kak. Makasih, Kak. Oh Kasih, guys, jangan lupa Kak. sebelum live buka Makasih, Kak. diskusinya ya. Makasih, Kak. Kasih Kak. Makasih, Kak.